Halo mahasiswaku sekalian, hari ini Bu Endang lanjutkan ya tentang Grab, yaitu masuk ke latihan soal ya, bagian terakhir dari Grab dan aplikasinya ya. Mari kita lihat. Nah, sekarang kita lanjutkan soal 1 ya. Di sini Grab dengan 4 vertex ya, mempunyai derajat 1, 2, 3, dan 4. Jadi artinya masing-masing vertexnya memiliki derajat 1, 2, 3, 4 ya. Pertanyaannya adalah apakah graf tersebut adalah graf sederhana? Nah, jika bukan, apakah jenis graf tersebut? Gambarkan grafnya. Nah, untuk kalian tahu bahwa graf sederhana itu apa, ingat-ingat kembali ya. Jadi graf itu ada 2 jenis berdasarkan ininya ya, ada sederhana. Nah, kalau sederhana di sini berarti dia hanya punya vertex dan single edge ya. Nah, sedangkan kalau yang tidak sederhana, maka dia apa? Maka dia punya bentuk edge-nya bisa multi ya, atau multi edge ya. Di sini disebut juga dengan ganda ya. Jadi ganda atau paralel tadi, atau paralel ya. Nah, sedangkan kalau satunya lagi adalah loop ya, loop atau gelang ya, atau gelang istilahnya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat grafnya seperti apa. Nah, setelah saya gambarkan, maka di sini terlihat bahwa vertex A berderajat 1 sudah kita buat ya, berderajat 2 untuk B, C-nya berderajat 3 dan D-nya berderajat 4. Nah, di sini tampak bahwa ada CD sama DC merupakan apa? Merupakan parallel edge ya. Nah, sehingga yang terjadi jenisnya apa? Jenisnya adalah grafnya tidak berarah ya, atau undirected, dan grafnya tidak sederhana atau unsimple. Karena apa? Ada parallel edge di edge CD dan DC. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya. Terdapat sebuah graf yang direpresentasikan dengan adjacency matrix ya. Nah, kalian harus ingat bahwa adjacency matrix itu apa? Vertex ini sebagai apa? Sebagai baris dan juga sekaligus sebagai kolom ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G itu merupakan nama-nama vertexnya, di mana masing-masing adalah menunjukkan baris dan kolom sebagai adjacency matrix ya. 0 dan 1 artinya apa? Artinya bahwa di sini A itu memiliki garis atau edge terhadap B ya, seperti di sini terhadap B, terus kemudian sama terhadap E dan terhadap G ya. Nah, sehingga kalau pertanyaannya adalah gambarkan grafnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah grafnya itu seperti ini ya. A-nya di situ ada 3 ya. Sedangkan B-nya ada 1, 2 ya, ke BC, ke BD, ke BE, dan ke BG. Jadi ada 5. Demikian seterusnya. Jadi A ini adalah derajat vertexnya 3, B 5, C 3, D 5, F 3, G 5, E 6 ya. Semua dihitung dari sini. Nah, sehingga ketika ditanyakan, hitung derajat vertex-vertexnya. Nah, selalu supaya memudahkan kalian dan tidak lupa, ketika kalian menggambar grafnya, maka langsung tuliskan derajat vertexnya. Jadi dalam kurung 3 di sini ya, A dalam kurung 3 itu artinya bahwa jumlah derajatnya 3, selalu seperti itu supaya memudahkan ya. Sehingga ketika ditanya hitung derajat vertexnya, itu sama aja dengan kalian ini menjawab graf ini sudah menjawab derajat vertexnya juga. Tapi kalau kalian lihat dari matriks adjacensinya, kalian pun juga bisa langsung menuliskan di sini ya. Jadi derajat vertex-vertexnya adalah untuk A itu 3 dihitung dari nilai-nilai 1 yang ada di vertex A ya. Demikian juga B, demikian juga di C ada 3, D ada 5, E ada 6, F ada 3, G ada 5. Ini sesuai dengan grafnya ya. Tuh. Nah, sekarang kalau pertanyaan C, apakah graf tersebut planar? Apa itu definisinya graf planar ya? Graf planar itu adalah graf yang tidak berpotongan edge-edge-nya ya, atau edge null atau tidak ya, tidak berpotongan. Itu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya dilihat, apakah gambar graf ini ada yang berpotongan? Ternyata tidak. Jadi jawabannya adalah graf ini planar karena tidak ada edge yang saling berpotongan ya. Demikian. Ini kita baru jawab ABC.
Ya. Berikutnya buatlah matriks insiden, ada di halaman berikutnya, ya. Nah, ini grafnya dan ini adalah matriks insidennya, ya. Kalau matriks insiden sama matriks adjacent apa bedanya? Kalau matriks insiden ya, barisnya adalah vertex, sedangkan edge-nya adalah kolom ya, seperti ini. Nah, kalian boleh tidak usah menjadikan ini E1, E2 dan seterusnya. Cukup jadi AB ya. AB itu artinya di sini. Terus AE artinya di sini. Kemudian AG artinya garis di sini ya. Demikian seterusnya. Sedangkan BC adalah garis di sini dan seterusnya ya. Maka kalian lihat kalau saya punya edge AB artinya apa? Insidennya adalah A sama B seperti itu ya. Yang lainnya adalah 0, di bawah ini 0 ya, dan seterusnya. Kemudian kalau AE berarti apa? Ya, di A, di vertex A sama di vertex E inilah insidennya ya, seperti itu di AE. Demikian seterusnya ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Sehingga ketika kalian menghitung atau disesuaikan dengan matriks adjacent-nya, yaitu sama-sama menghitung derajatnya, itu akan sama ya. Derajat untuk vertex A adalah 3, itu diperoleh dari sini ya, A-nya 3. Terus B-nya tadi juga 5, C-nya 3 dan seterusnya. Jadi nilai insiden sama adjacent itu adalah signifikan ya, artinya bersesuaian ya. Nah, saya lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan E. Kalian disuruh tentukan 2 simple circuit. Nah, kalau namanya simple circuit itu tidak perlu seluruh vertex itu disebutkan, ya. Contohnya di sini saya punya apa? Punya A, terus punya B, ya di sini AB, kemudian BC, kemudian CD, kemudian DF, dan kemudian FG, lanjut ke GA. Ya, seperti itu. Jadi terbentuklah simple circuit ya. Demikian juga kalau saya sebutkan ABDGA, maka saya punya AB di sini ya, terus BD di sini ya, BD-nya di sini, kemudian DG di sini ya, kemudian apa? GA di sini ya. GA di sini. Paham ya? Nah, itulah 2 simple circuit. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, tidak memiliki patch Euler. Apakah, atau pertanyaan tadi tentukan 2 patch Euler-nya. Nah, di sini tidak memiliki patch Euler, ya. Kenapa? Karena vertex yang berderajat ganjil ada 6. Syaratnya patch Euler adalah vertex berderajat ganjil, ya. Saya tulis saja, patch Euler itu syaratnya adalah vertex berderajat ganjil itu ada 2, atau bisa juga derajat ganjilnya dia 0 ya, jadi tidak punya sama sekali atau dia punya 2. Ingat ya, yang kemarin di awal-awal kita belajar graph ya. Nah, di sini karena dia punya ganjilnya ada 6 lebih dari 2, yaitu apa? Di vertex ini A, di vertex B, di vertex C, di vertex D, di vertex F, dan di vertex G ada 6 ya. Maka di sini kita katakan apa? Tidak memiliki patch Euler ya. Kalau patch Hamilton ya, kalian disuruh menyebutkan 2 patch Hamilton. Maka Hamilton itu harus ingat lagi seperti apa? Yaitu semua vertexnya disebutkan ya, harus dilalui tepat 1 kali, itu Hamilton patch ya. Nah, tidak perlu diawali dan di akhir. Kalau diawali dan diakhiri oleh patch yang oleh edge yang sama atau oleh vertex yang sama, maka itu baru namanya sirkuit Hamilton. Jadi kalau patch itu adalah cukup semua vertexnya disebutkan ya. Jadi saya punya vertex A, vertex B, ya sambil dilihat sini ya, vertex C, kemudian ke D, kemudian ke E, kemudian ke F, dan ke G ya. Atau bisa juga saya mulai dari kalau awalnya adalah B ya, B ke A, kemudian ke G, ke F, kemudian ke D, dan ke C, dan ke E ya. Demikian. Ini Hamilton. Paham ya? Jadi harus diingat-ingat istilah semua di dalam graph untuk bisa menjawab soal-soal ini ya.
Sekarang masih saya lanjutkan ke soal 2 karena masih ada pertanyaan H ya. Nah, lanjutan soal nomor 2 adalah kalian disuruh menghitung bilangan kromatis jumlah warna minimal untuk mewarnai graf. Jadi grafnya ada di atas ya. Maka ketika tadi saya katakan bahwa ketika kalian membuat grafnya, maka langsung dibuatlah derajat verteknya ya. Jadi di sini adalah derajat vertek A3, B5 dan seterusnya ya. Maka di sini langkah selanjutnya untuk menjawab berapakah jumlah warna minimal, kalian harus menyorting secara descending, yaitu dari besar ke kecil, dimulai dari E ya. E ini adalah derajatnya 6. Kemudian B sama G dan D juga sama-sama 5, sedangkan A, C dan F itu sama-sama 3 ya. Maka sekarang setelah derajat verteknya itu dituliskan secara urut ya dari besar ke kecil, maka di sini diketahui bahwa apa? E menunjukkan derajat terbesarnya adalah 6 ya, disusul BD 5 dan G, kemudian ACF-nya 3 ya. Maka langkah berikutnya adalah kalian beri warna pertama kali yaitu untuk vertek E ya. Vertek E ini ternyata kita beri nama merah misalnya ya. Maka langkah selanjutnya apa? A, B, C, D, dan G, dan F itu tidak boleh berwarna merah lagi ya. Nah seperti itu karena apa? Apabila dia punya insiden dengan vertek-vertek yang lain, maka tidak boleh diberi warna yang sama ya. Nah langkah selanjutnya adalah saya beri vertek B di sini adalah biru ya. Nah kalau ini warnanya biru, yang B ini warnanya biru, maka posisinya adalah A ini kan sudah A ini tidak boleh biru, C tidak boleh biru, kemudian D pun juga tidak boleh biru ya karena ada di sini. Maka sekarang apa? Kalau saya punya warna untuk vertek D, maka vertek D itu tidak boleh biru dan tidak boleh merah. Maka apa yang terjadi? Saya beri warna lain lagi, yaitu hijau ya. Jadi D ini warnanya hijau. Ya. Nah, warna hijau di sini D, maka untuk warna F sama warna C tidak boleh hijau ya. Warnanya apa? Nah, sekarang warnanya yang lain lagi ya. Nah, sekarang kalau di sini urutannya adalah G. G ini tadi apa warnanya? G ini tidak boleh merah dan tidak boleh hijau juga karena di sini ada edge yang nyambung ya. Juga tidak boleh biru karena dia juga nyambung dengan B. Maka dia warnanya apa? Selain merah tidak boleh, biru tidak boleh, hijau tidak boleh ya. Kemudian jadi warnanya apa? Warnanya misalnya saya beri nama kuning. Jadi G ini warnanya kuning ya. Nah, setelah saya punya warna warna E, B, D dan G, maka selanjutnya saya mau memberi warna merah ya. Warna merah A ini berdekatan dengan B yang warna biru sama E warna merah sama G warna kuning ya. Jadi kesimpulannya kita beri warna aja warna yang lain tapi bukan warna baru, tapi warnanya adalah pilih aja yang hijau karena masih dia berjauhan dengan hijau ya. Hijaunya ada di D ya, paham ya? Hijau. Jadi jangan diberi warna yang kelima, tapi dengan warna 4 saja sudah cukup ya, hijau. Nah, kemudian kalau warna C, nah ini C, warnanya apa C? Nah, C tadi, C yang ini ya. Ternyata kita beri warna kuning. Kenapa? Karena tidak boleh biru, juga tidak boleh merah, tidak boleh warna hijau ya. Maka di sini warnanya harus yang lain. Nah, yang lain apa? Berjauhan dengan warna kuning di G. Maka di G ini kita pakai aja untuk warna C ya. Jadi C sama G sama-sama kuning ya. Nah, berikutnya yang terakhir adalah warna F. Nah, warna F di sini adalah posisinya di sini F ya. F itu adalah tidak boleh merah di sini, juga tidak boleh hijau, juga tidak boleh kuning ya. Warna apa yang sudah ada tapi masih berjauhan, yaitu sama dengan warna B5, biru berjauhan ya. Maka saya beri warna biru ya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jumlah warna minimal atau bilangan kromatis untuk graf G ini adalah 4 warna, yaitu merah, biru, hijau, dan kuning ya. Paham ya? Itu pertanyaan soal nomor 2 dari A, B, C, D, E, F, G, dan H sudah saya jelaskan semua.
Ini sekarang saya lanjutkan soal nomor 3 ya. Pertanyaannya adalah terdapat sebuah graf yang direpresentasikan dengan adjacency matrix ya. Adjacency matrixnya ada di sini ya, di sebelah kanannya. Nah, tentukan gambarkan grafnya, pertanyaan A. B adalah tentukan derajat verteknya, C adalah bentuklah dua simple sirkuit, dan D adalah bentuklah dua spanning subgraph ya. Kalian sudah paham artinya ABC, sedangkan di sini ada kalimat spanning ya. Kalimat spanning itu adalah apa? Yaitu ketika kalian menyebutkan subgraph-nya ya. Subgraph itu adalah himpunan bagian dari graph. Itu boleh edge-nya tidak terpanggil semua, tapi untuk vertex ya. Jadi semua vertex harus ikut disebutkan. Jadi semua vertex disebutkan ya. Disebutkan dalam subgraph ya. Jadi tidak boleh dalam subgraph, tidak boleh tidak disebut untuk vertex-nya ya. Seperti itu. Itu adalah spanning. Nah, jadi ketika saya menjawab A dulu ya, gambarkan graph-nya. Nah, ini setelah saya gambarkan, kalian mengikuti seperti tadi ya. A ternyata bersambung dengan B, dengan C, dan dengan F. Jadi A di sini terhubung dengan B, dengan C, dan dengan F. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau ditanyakan derajat verteknya berapa, maka seperti yang tadi saya sampaikan, langsung ketika membuat graph-nya, gambar graph, kalian sebutkan langsung derajatnya ya. A di sini derajatnya 3. Sama seperti kalian menghitung yang ada di derajat vertex pada tabel ini ya. Nah, kemudian apa? B di sini ada 4 ya, ke A, ke D, ke E, dan ke F ya. Ke A ini, terus kemudian ke D yang ini, kemudian ke E yang ini, dan ke F yang ini ya. Demikian seterusnya. Jadi semua vertex-nya dituliskan derajatnya ya. Maka kalian sekaligus bisa menjawab soal B. Atau kalau kalian menjawab soal B, bisa juga dari matrik adjacensinya ya. A di sini ya, kalau tadi saya menghitung derajat verteknya dari baris, karena adjacency matrix ini adalah baris dan kolomnya sama-sama vertex, maka di sini kalian bisa menjumlahkan secara mendatar maupun secara menurun ya. Jadi vertex A adalah jumlah dari A sampai G 3, terus B-nya ada 4 dan seterusnya ya. Yang saya tulis di sini harus sama seperti yang ada di graph-nya ya, paham ya? Nah, itu adalah pertanyaan A dan B. Sekaligus kalian boleh ini tidak menjawab, tidak menuliskan di sini boleh, menuliskan semua di sini boleh ya, di graph-nya. Sekarang yang kedua, yang pertanyaan yang C adalah bentuklah dua simple circuit. Apa tadi simple circuit ya? Simple circuit adalah kalian boleh menyebutkan sebagian saja ya dari apa yang ada di dalam graph, tapi namanya sirkuit berarti apa? Dimulai dan diakhiri dengan titik yang sama. Ini adalah simple sirkuitnya. Saya beri contohnya adalah A ke B ke F ke C sama kembali ke A. Itu sudah sirkuit ya. Terus kemudian sirkuit yang lain apa? Kalau saya perbesar segitiganya, A kemudian ke B, kemudian ke E, ke F, ke C ya, ke G, ke G, kemudian ke C dan kembali ke A ya. Jadi ini adalah simple circuitnya. Harus begini kah? Tidak. Jadi banyak sekali simple circuit. Misalnya kalian menuliskan B, D, E, B, sudah boleh ya. Jadi simple circuit tidak harus semua vertex ya, tapi yang jelas titik awal sama titik akhir harus ada ya, dengan vertex yang sama. Nah, sekarang pertanyaan yang D. Bentuklah dua spanning subgraph ya. Nah, tadi saya katakan bahwa dua spanning subgraph itu adalah semua vertex disebutkan dalam subgraph dan edge-nya boleh tidak ya. Maka di sini saya punya apa? Seperti ini, saya ambil yang segitiga-segitiga aja ya. Tapi semua vertex-nya ini adalah vertex A, vertex B, vertex C, ini D, ini E, ini F, dan ini G harus disebutkan semua ya. Nah, karena disuruh menyebutkan dua, satunya lagi adalah ini ya. Kalian tetap menyebutkan A, di sini B ya, di sini C, di sini D, di sini E, F, dan G ya. Seperti itu. Paham ya? Beda dengan
yang lainnya ya. Jadi ini spanning. Ini berikutnya kita masuk ke soal 4 ya. Graf sederhana mempunyai 8 vertex, yaitu ada 8 vertex ya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 2 vertex berderajat 4 ya. Ada 4 vertex berderajat 2. Dan sisanya berderajat 3. Jadi kalau saya punya 8, sudah terpakai 2, sudah terpakai 4, dan sisanya adalah berapa? 2 ya. Yang ini berderajat 4, yang ini berderajat 2, dan sisanya 2 berderajat 3 ya. Sehingga ketika kalian ditanyakan berapakah jumlah add pada graf tersebut, nah kalian harus ingat seperti ini ya. Nah, di sini 8 vertex itu terdiri dari 2 kali 4 ya. Dari 4 berderajat 4 ya. Kemudian 4 kali 2 dan 2 kali 3 nilainya adalah 8 tambah 8 tambah 6, totalnya adalah 22 ya. Masih ingat ada teorema bahwa jumlah derajat vertex itu sama dengan apa? Sama dengan 2 kali jumlah edge-nya, rumusnya ya. Jumlah derajat vertex sudah dihitung, jumlahnya berapa? Ada 22. Nah, 2 kali jumlah edge-nya, jumlah edge-nya yang ditanyakan, maka di sini nilainya berapa? 22 dibagi 2, artinya edge-nya ada 11 ya. Jumlah edge-nya ada 11. Maka sekarang pertanyaan adalah untuk B gambarkan grafnya, maka bisa kalian gambar grafnya ya. Nah, ini tadi ya, bahwa ada dua vertex yang berderajat ada 2 vertex berderajat 4 ya, ada 2. Jadi berderajat 4 yang mana saja? Yang di sini D sama E ya. Kemudian berikutnya lagi apa? Ada 4 vertex berderajat 2. Ada 4 vertex ya. Berderajat 2, 1 di A, 1 di B, kemudian di C dan di F, jadi ada 4 ya. Sisanya berderajat 3, berarti kan ada 8, ada 2 kali 3 ya, yaitu berderajat 3 di G sama di H ya. Nah, di sini maka kalian bisa melengkapi semua vertex dan edge-nya dengan nilai dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H dengan masing-masing derajat vertex-nya ya. Nah, usahakan ketika kalian menggambarkan graf, di sini grafnya tidak berpotongan supaya ketika ditanyakan apakah graf tersebut planar ya. Karena grafnya itu tidak berpotongan, maka dia grafnya adalah planar ya, seperti itu. Paham ya? Jadi definisi dari planar adalah apabila edge-nya tidak saling berpotongan ya. Jelas sampai di sini? Ini pertanyaan A, B, C. Nah, sekarang kita jawab untuk pertanyaan D dan E. Ya, sebagai lanjutan soal nomor 4, saya gambarkan dulu grafnya supaya saya bisa menjawab pertanyaan D. Matriknya adalah matrik adjasensi ya. Nah, inilah matrik adjasensinya. Matrik adjasensi adalah baris dan kolomnya sama-sama vertex ya. Jadi saya tulis kalau di sini saya punya vertex A, maka di sini vertexnya adalah A terhubung oleh B dan terhubung dengan D. Jadi di sini ya. Nah, sedangkan vertex B terhubung oleh apa? A dan E. Jadi ada di A dan E. Demikian seterusnya ya. Kalian bisa menghitung ini, maka inilah jawaban dari matrik adjasensi ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang E adalah matrik insiden. Matrik insiden itu adalah apa? Ada sebuah edge ya yang dihubungkan dengan vertex-vertex apa saja. Jadi barisnya adalah edge, sedangkan kolomnya adalah barisnya adalah vertex, sedangkan kolomnya adalah edge ya. Kalian boleh tadi apa? Membuat edge-nya tidak usah diberi nama E gitu ya, langsung adalah menyebutkan nama garisnya. Ya, jadi kalau saya punya AB, maka vertexnya apa? Di AB ini vertexnya di A sama B nilainya 1 ya. Vertex AD, maka di sini AD vertexnya apa? Yaitu A1 di D1, demikian seterusnya ya. Paham ya? Nah, ini adalah untuk kalian menentukan matrik insiden ya. Jadi barisnya adalah vertex, sedangkan kolomnya adalah edge ya. Kalau adjasensi matriks adalah barisnya vertex, kolomnya juga vertex ya. Paham ya? Maka derajat vertexnya akan tetap sama ya.
Paham? Ini soal 4 ABCDE ya. Ini saya lanjutkan soal nomor 5 ya. Pertanyaannya adalah dua buah region dari sebuah graf dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama ya. Jadi di sini saya berikan regionnya ya, seperti yang ada di gambar ini. Yaitu saya punya region itu apa? Region itu disebut juga dengan face ya. Disebut juga dengan muka, disebut juga dengan wilayah ya, disebut juga dengan wilayah. Jadi di sini adalah merupakan area tertutup plus ya, plus area terbuka sebagai nilai di luar dari graf ya, area terbuka di luar graf ya, seperti itu. Ini adalah definisi dari region ya. Maka sekarang kalau saya punya vertexnya grafnya ada di sebelah kanan ini, maka R1 dikatakan tadi apa? Dua buah region dari sebuah graf dikatakan bertetangga jika keduanya mempunyai sebuah sisi bersama atau add bersama. Jadi contohnya apa? R1 bersisian dengan R2 ya. Bersisian dengan R5 ya. Seperti itu, dan bersisian dengan apa? R8, karena R8 ini adalah milik semuanya ya, di luar ini adalah area terbukanya ya, area terbuka ya. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaan yang A, kalian disuruh menentukan region dari graf ini yang bertetangga dengan region 2. Jadi sekarang kalian disuruh menentukan region 2 ya. Region 2 ini bersisian dengan siapa? Dengan R1 ya, sama R4 ya. Jadi R1 sama R4. Nah, ini ya. Nah, R2 tidak bersisian dengan apa? Dengan R6 maupun R3. Kenapa? Karena yang bersisian hanya vertex. Jadi dia hanya bersisian dengan R1 dan R4 ya. Gitu. Jadi bersisian bersama. Nah, kalau ditanyakan adalah region R3, maka dia bersisian dengan siapa? R3 adalah di sini. Bersisian dengan R4 ya. Nah, selain itu juga bersisian dengan siapa? Dengan R8 sebagai area terbuka tadi ya. Maka di sini adalah region dari R3 bertetangga dengan R4 dan R8 ya, karena R8 itu adalah di luar ini semua. Berikutnya pertanyaannya adalah tentukan region dari graf yang bertetangga dengan region R7. Apa saja R7 di sini? Bersisian dengan apa? Dengan R5. Ya, bersisian lagi di sini dengan R4. Bersisian lagi dengan yang di luar ini yaitu R8 ya, ini. Ini pertanyaan A. Paham ya? Nah, setelah saya menjawab A, maka jawaban B-nya adalah lakukan pewarnaan region dari graf ini dengan menghitung warna minimal yang dibutuhkan ya. Maka seperti yang tadi, ketika kalian membuat warna minimal, kalian harus menghitung derajat vertex dari graf tersebut. Maka di sini langkah pertama adalah saya melakukan konversi region menjadi vertex ya. Maka seperti ini jadinya. Ya. Dari soal yang di soal A tadi, R2 itu bersisian dengan siapa? Dengan R1 dan R4. Maka di R2 bersisian dengan R1 dan R4 ya. Nah, R3 bersisian dengan siapa? R3, ini R3 ya, bersisian dengan R4 dan 8. Jadi R4 dan R8 ya. Nah, sedangkan R7 bersisian dengan siapa? R7 ini bersisian dengan R4 ya, yang ini R5 dan R8 yang ini ya. Demikian seterusnya, maka gambarlah grafnya. Ini grafnya ya. Ini graf hasil konversi dengan vertex dan regionnya ya. Paham sampai di sini? Nah, pertanyaannya adalah kalian disuruh mewarnai seperti tadi ya. Kalian selalu setiap menggambar graf adalah tuliskan jumlah vertexnya. Jadi R1 ada 3, R2 ada 2, sampai dengan R8 ada 5 ya. Maka saya tabelkan. Disinilah vertex R8,
R4, R1, R5, dan seterusnya. Ini setelah saya sorting berdasarkan apa? Berdasarkan descending. Ya. Jadi yang terbesar adalah R8, 5, R4-nya adalah 5 juga, ya. Terus kemudian R1-nya 3 dan R5 sama R7, sedangkan R2 dan R3 derajat verteknya 2 dan R6-nya adalah 1. Ini R6, ya. Karena R6 di sini adalah ngelup dengan titik ini, ya. Jadi dia bersisian dengan siapa? Dengan R4 saja, ya. Paham di sini dengan R4 ini. Maka sekarang pewarnaannya adalah apa? Mulai dengan vertek yang berderajat besar, ya, yaitu 5. Saya beri warna merah, ya. Langsung kalian lihat di sini. Ini warnanya merah, ya. R8 ini saya beri nama merah, ya. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah R4 sama R1 tidak boleh merah, ya. Boleh berapa? Nah, saya boleh beri warna kuning. Di R4 ini saya beri warna kuning, ya. Nah, karena R1 ini tidak terhubung dengan R4, maka saya beri kuning lagi supaya saya tidak menghabiskan warna yang lain. Saya beri kuning, ya, seperti itu. Nah, berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi adalah R5. Nah, R5 di sini di mana? R5 di sini adalah tidak boleh warna merah, ya, tidak boleh warna kuning. Jadinya warnanya apa? Warnanya yang lain, yaitu hijau misalnya, ya. Jadi warna hijau ini, langkah selanjutnya adalah kalian lihat R7, ya. R7 ternyata apa di sini R7? R7 ini tidak boleh warnanya hijau, tidak boleh juga warnanya merah, ya. Nah, juga tidak boleh warnanya kuning. Berarti apa warnanya? Selain merah, hijau, kuning. Berarti saya beri nama biru, ya, selain itu. Nah, sehingga di sini kita lihat lagi R2 sekarang. R2 posisinya di sini. Nah, posisinya hanya terhubung dengan R1 sama R4 yang sama-sama kuning. Jadi R2 ini bebas. Misalnya saya beri nama biru lagi, ya. Gitu. Jadi misalnya biru boleh, yang lain apa? Merah juga boleh. Itu ya, karena tidak terhubung dengan R8. Nah, langkah selanjutnya adalah saya mau mewarnai R3. R3 di sini kita lihat, ya, R3 di sini ternyata dia tidak boleh merah dan tidak boleh kuning, ya. Maka apa yang terjadi? Ya, terjadi adalah beri warna hijau, ya. Seandainya kalian beri warna biru pun juga boleh, ya, tapi sekarang saya beri nama hijau aja. Nah, berikutnya lagi adalah R6, ya. R6 ini ada di sini, yang jelas dia hanya bertetangga dengan R4. R4 sudah berwarna kuning, jadi beri warna yang lain, misalnya warnanya merah, ya. Jadi ternyata saya punya apa? Jumlah warna minimal ternyata hanya ada 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru, ya. Seperti ini. Paham ya? Sekarang saya lanjutkan soal nomor 6, ya. Diberikan matriks adjasensi dari dua graf sederhana G1 dan G2, yaitu sebagai berikut, ya, matriks adjasensi. Nah, kalian harus ingat ya, matriks adjasensi adalah vertek, barisnya, kolomnya pun juga vertek, ya. Pertanyaannya adalah apakah kedua graf tersebut isomorf, ya. Nah, dikatakan isomorf apabila apa? Apabila memenuhi satu, jumlah verteknya sama, ya. Yang kedua, jumlah edge-nya sama. Yang ketiga, jumlah derajat vertek juga sama, ya. Yang keempat, sisi-sisi bersesuaian, ya. Bersesuaian dan namanya boleh berbeda, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat, saya salin ya, untuk membuktikan bahwa apakah jumlah verteknya sama. Di sini kita udah tahu jumlah verteknya sama-sama ada 5, ya. A, B, C, D, E, satunya lagi P, Q, R, S, T, ya, sama-sama 5. Nah, kemudian berapakah edge-nya? Edge-nya itu bisa kalian lihat dari apa nanti? Dari jumlah derajat vertek. Karena rumus jumlah derajat vertek itu sama dengan 2 kali jumlah edge-nya, ya. Nah, kalau di sini kita tahu bahwa derajat vertek ini adalah untuk A, 3, B, C, D, E adalah 42, 43. Nah, juga bersesuaian dengan di G2, ya. Jadi ini untuk G1, sedangkan ini adalah untuk G2. Maka di sini jumlah derajatnya
sama-sama 16 ya, baik itu dilihat dari kolom maupun dari baris ya. Nah, maka di sini jumlahnya apa? Kalau ini 16, di sini 2 kali jumlah X, maka jumlah X-nya sama dengan berapa? Jumlah X-nya sama dengan 16 bagi 2 ada 8 ya. Jadi karena semua sisinya bersesuaian sama ya, sama-sama bersesuaian meskipun namanya berbeda. Nah, karena di sini jumlah vertexnya juga sama 5, jumlah derajat vertexnya 16, jumlah X-nya sama-sama 8, maka kita katakan G1 dan G2 isomorf ya. Seperti itu. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk menjawab soal 6 dengan cara lain ya. Cara lainnya seperti apa? Kalian gunakan sebagai berikut ya. Kalian punya G1 ya dan punya G2. Maka sekarang apakah G1 sama G2 ini bersesuaian? Dengan cara apa? Kalian bisa melakukan operasi pertukaran baris dan kolom ya, artinya bahwa nanti dari G1 dibawa menjadi G2, apakah hasil G2 bisa dibawa menjadi seperti ini? Nah, kita lihat ya. Ini adalah G1 ya. G1-nya adalah seperti ini ya, saya salin. Itu G1. Nah, sekarang saya lihat di sini posisinya ya. Posisinya adalah untuk baris, di sini ada 0, di sini ada 0 yang kedua, di sini sudah sama 0, 0 yang kedua ya. Nah, kita lihat di sini posisinya ya. Ada baris yang kedua ini 0 ya, di sini 1. Nah, di sini suara 0. Maka saya lakukan pertukaran baris 3 dan 2. Ya, sehingga ketika saya tukar baris 3 dan 2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Baris 2 semuanya saya tukarkan menjadi baris ke 3 ya, 3 dan 2 ini. Maka di sini hasilnya ya 0, 1 dan seterusnya ya. Maka sekarang kalian lihat, saya sudah punya posisinya 0, 0 di sini sudah sama ya. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya apa? Kita lihat di sini kolom 2 itu 0, 0, kolom 3 1, 1. Justru kebalikannya dengan di sini ya. Di sini kolom 2 adalah 1, 1, kolom 3-nya adalah 0, 0. Maka saya tukarkanlah kolom 2 ini dengan kolom yang ketiga ini. Saya tukar ya. Nah, kolom 3 dan kolom 2 hasilnya adalah seperti ini ya. Saya sudah punya posisinya ini sudah mirip dengan G2 ya. 1, 1, 1, 1, 0. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Ternyata ya. Apa di sini? Kita lihat ya. Ini 1, 0, ini 1, 1. Kita lihat. Ini 1, 1, ini 1, 0 gitu ya. Kalian boleh melihat dua sisi yang sama aja. Jadi di bawah nanti tinggal mengikuti ya. Nah, sekarang kalian lihat di sini bahwa ada kolom 4 sama kolom 5 yang bisa kita tukarkan ya. Mari sekarang kita tukarkan kolom 4 dan kolom 5, maka hasilnya adalah sebagai berikut ya. Nah, ini kolom 4 sudah berubah jadi 1, 0 sekian ya. Nah, sekarang kalian lihat lagi. Nilai baris 1 sudah sama, nilai baris 2 sudah sama, nilai baris 3 sudah sama. Nah, ternyata baris 4 sama baris 5 itu belum sama. Kita tukar lagi baris 4 dan baris 5. Nah, ini ya, ditukar lagi, maka hasilnya apa? Hasilnya seperti ini ya. Baris 4 dan 5 sudah saya tukar tempatnya. Apa yang terjadi? Ternyata nilai ini sudah sama dengan G2 ya. Jadi ini sudah sama dengan G2. Paham ya? Nah, karena G1 sudah bersesuaian dengan G2, artinya bahwa apa? Artinya bahwa G1 dan G2 ini adalah isomorf ya. Jadi lakukan pertukaran baris dan kolom sehingga G1 berubah menjadi G2 ya. Setelah G1 ditukar baris dan kolomnya, terbukti bahwa G1 dan G2 menghasilkan grafik yang isomorf. Ya. Paham ya? Jadi untuk soal nomor 6 ini kalian boleh pakai cara 1 tadi ya, hanya melihat jumlah derajat vertex dan derajat vertex, jumlah X dan jumlah vertexnya ya. Nah, kalau ini adalah dengan menukar kesesuaian daripada sisi-sisinya. Nih, berikutnya
adalah soal ke-7 ya. Soal ke-7 ini sama seperti soal ke-6 ya. Diberikan dua graf sederhana G1 dan G2. Apakah kedua graf tersebut isomorfik ya? Bedanya apa dengan yang nomor 6 tadi? Kalau nomor 6 tadi adalah diberikan adjacency matriknya. Kalau yang ini diberikan grafnya ya. Ada graf 1 di mana verteknya adalah A, B, C, D, E, F, sedangkan graf 2 adalah U, V, W, X, Y, Z ya. Sekarang untuk menjawab soal ini kalian menggunakan adjacency matrik aja juga boleh ya. Saya buatkan adjacency matriknya, maka di sini G1 ya, verteknya ada A, B, C, D, E, F, berarti ada jumlah verteknya ada 6 ya. Jumlah verteknya. Ini barisnya pun juga 6. Ya. Terus kemudian saya hitung masing-masing ya, bahwa A bersesuaian dengan apa? A di sini derajat verteknya ada 2 ya, di sini 2. B-nya juga ada 2 dan seterusnya ya. Kalau di total semuanya ada 14 ya. Ini untuk graf G1. Sedangkan untuk graf G2, apa yang terjadi? Graf G2 adalah saya punya U, W, Y, Z, X, V-nya sama-sama jumlahnya 6 ya. Di sini derajat verteknya juga yang bersesuaian jumlahnya 14 ya. Maka dari sini jumlah edge-nya, berapa jumlah edge? Kayak tadi jumlah edge itu sama dengan jumlah derajat vertek dibagi 2. Jumlah derajat verteknya adalah 14 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 7 ya. Verteknya kita lihat edge-nya ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Ini pun juga ada 7 ya. Nah, ini ada 7 semuanya ya. Nah, sekarang jumlah edge-nya sudah terpenuhi 7 semua. Jumlah verteknya adalah 6 semua. Jumlah derajat verteknya sama dengan 14 dan sisi yang bersesuaian juga sudah saya taruh ya. A bersesuaian dengan U, kemudian B bersesuaian dengan W ya. Nah, sama-sama 2. Terus kemudian C juga bersesuaian dengan Y, sama-sama 2. Kemudian Z itu adalah bersesuaian dengan D. Kemudian E-nya bersesuaian dengan X dan V-nya bersesuaian dengan F. Ya. Saya lanjutkan dengan soal yang ke-8 ya. Pada suatu lembaga kursus ada 7 jenis kursus yang diselenggarakan ya, yaitu matematika, bahasa Inggris, akuntansi, komputer, fisika, perpajakan, dan kimia ya. Nah, jenis kursus yang diambil tiap siswa adalah sebagai berikut. Misalnya James mengambil kursus matematika dan fisika ya. Daniel mengambil matematika dan komputer ya. Sedangkan Evan mengambil matematika, fisika dan perpajakan, sedangkan Niki mengambil bahasa Inggris, akuntansi dan perpajakan ya. Dan Hans mengambil komputer dan kimia ya. Nah, jika ujian kelulusan selalu dilaksanakan sore hari jam 16 sampai 18.00, setiap hari ada berapa hari minimum semua jenis kursus itu dapat diselenggarakan dengan syarat ya, ada syaratnya. Seorang siswa yang mengikuti 2 kursus atau lebih ya, kursus-kursus tersebut tidak boleh diadakan pada saat yang sama ya. Jadi artinya misalnya tadi si James mengambil matematika dan fisika, maka matematika fisika ini tidak boleh hari yang sama karena ujiannya sama-sama sore hari di jam 4 sampai jam 6 sore ya. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Maka saya beri petunjuk ya. Gunakan perhitungan bilangan kromatis untuk mencari minimum warna berbeda pada masalah di atas ya. Nah, nanti minimum warna ini adalah mewakili dari persoalan pembagian hari-hari ujian pada 7 jenis kursus ya. Nah, sekarang bagaimana menjawabnya? Kita mulai dari sini ya. Misalkan 7 jenis kursus, supaya tidak panjang-panjang saya singkat. M itu matematika, B itu bahasa Inggris, A itu akuntansi, C itu komputer, dan F fisika, perpajakan P, dan kimia adalah K ya. Nah, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Ya. Jawaban soal B
Maka dari sini saya tuliskan kayak tadi, James ternyata kursus yang diambil adalah matematika fisika, Daniel matematika komputer, Evan matematika fisika dan perpajakan, Niki adalah bahasa Inggris, akuntansi dan perpajakan, sama Hans adalah komputer dan kimia, ya. Nah, dari sini kemudian saya buat apa? Saya buatlah grafnya yang bersesuaian dengan tabel ini, yaitu apa? James mengambil matematika dan fisika, berarti matematika dan fisika ini harus dihubungkan. Sama seperti yang tadi apa? Pola dari pewarnaan ya. Pola pewarnaan adalah ketika dia bersisian, maka tidak boleh memiliki warna yang sama. Maka di sini nanti sama dengan apa? Ketika ada mata kursus yang diambil sama ya oleh seseorang, maka di sini tidak boleh pada hari yang sama. Paham ya? Nah, kemudian Daniel adalah mengambil matematika dan komputer. Maka di sini posisi matematika dan komputer bersisian ya. Langkah berikutnya adalah Evan. Evan adalah mengambil mata kuliah mata kursus yaitu matematika, kemudian fisika sama perpajakan. Jadi mata kursus fisika, perpajakan, matematika ini semuanya ada garisnya, sehingga nanti apabila dia bersisian tidak boleh diberi nama hari yang sama ya. Demikian juga dengan Niki. Niki di sini adalah mengambil bahasa Inggris ya. Kemudian mengambil akuntansi sama ngambil perpajakan. Maka semua sisi ini kita berikan supaya tidak diberi warna yang sama ya. Dan yang terakhir adalah Hans. Hans adalah mengambil komputer dan kimia ya, seperti itu. Paham ya? Jadi ini adalah sisinya Hans. Nah, setelah kalian mendapatkan graf yang bersesuaian dengan tabel, maka kalian lakukan pewarnaan dengan cara apa? Mula-mula hitung jumlah vertexnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa grafnya selalu berisi derajat vertex ya. F-nya 2, P-nya ada 4, B-nya 2, A-nya 2, M-nya 3, C-nya 2, dan K-nya 1 ya. Ini saya tuliskan, kemudian saya urutkan berdasarkan yang terbesar. P4, M3, F2, ya, B, C sama A juga 2, sedangkan K1 ya. Maka apa yang terjadi tadi? Kalian memiliki derajat vertex P yang terbesar ini kita beri warna atau mewakili hari ke ya, saya beri nama hari ke 1 ya. Maka P di sini tidak boleh apa? F-nya tidak boleh hari ke-1, B-nya juga tidak boleh hari ke-1, M-nya tidak boleh, sama A-nya tidak boleh juga ya. Maka dari sini saya misalnya sekarang urutan yang kedua adalah M, maka M tidak boleh 1, saya beri nama apa? M-nya saya beri nama 2 ya. Karena M-nya 2 di sini, kemudian ya, karena di sini saya tulis saja, di sini P-nya itu sudah saya beri hari ke-1 ya, saya beri hari ke-1, sedangkan M-nya saya beri hari kedua, maka F-nya tidak boleh hari ke-1 sama hari kedua. Saya beri nama hari ke-3 ya, misalnya kayak gitu ini. Nah, berikutnya lagi yang B sekarang ya. Yang B ternyata kan berdekatan dengan P. Nah, P ini kan hari pertama, maka tidak boleh apa? Tidak boleh hari pertama, tapi boleh hari yang kedua. Jadi ini adalah hari kedua ya. Karena di sini saya berikutnya adalah mau lihat C. C ini adalah tetangganya. Sudah berwarna 2, maka C ini tidak boleh 2 ya. Boleh berapa? Boleh 3 atau boleh juga 1 ya. Misalnya saya beri nama hari ketiga. Nah, ini hari ketiga. Nah, karena di sini adalah C itu bersesuaian dengan K ya. K-nya di sini adalah tidak bersesuaian dengan siapa-siapa lagi, maka boleh berwarna 1, boleh juga berwarna 2 ya. Di sini saya beri nama warna 1 ya, saya tulis 1. Paham ya? Maka di sini apa? Langkah selanjutnya yang belum adalah A ya. A ini bersesuaian dengan B yang berwarna 2 dan P-nya berwarna 1 ya. Maka di sini artinya apa? Tidak boleh 1, tidak boleh 2. Jadi berwarna berapa? Berwarna
3 atau hari ketiga ya. Jadi seperti ini. Sehingga ketika saya buat jadwalnya, maka apa yang terjadi? Jadwalnya Jim adalah ngambil kursus matematika fisika, ujiannya hari kedua dan ketiga. Sesuai dengan ini ya. Matematika adalah hari kedua, kemudian fisikanya hari ketiga ya. Daniel adalah mengambil mata kursus matematika dan komputer. Jadi matematika 2, komputer 3 ya, seperti ini. Nah, enggak bertabrakan ya. Nah, kemudian Evan mengambil matematika, fisika, perpajakan. Berarti matematika di hari kedua, fisika di hari ketiga, dan perpajakan di hari ke-1 ya. Sedangkan Niki mengambil mata kursus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akuntansi dan perpajakan. Maka B di sini saya beri apa tadi? Saya beri warna 2 ya. Kemudian A-nya adalah 3 ya, kemudian P-nya adalah 1 ya. Nah, sedangkan Han adalah apa? Ngambil C dan ngambil K, komputer dan kimia. Jadi hari ketiga dan hari ke-1 ya, seperti ini. Sehingga jumlah warna atau hari ujian minimal yang diadakan ada apa? Cuma 3 hari saja ya. Demikian untuk soal nomor 8. Berikutnya kita masuk ke soal 9 ya. Pertanyaannya adalah tentukan rute terpendek ya dari lintasan pada gambar di bawah ini jika seorang salesman berangkat dari satu kota, mengunjungi semua kota ya dan kembali ke kota tersebut. Jadi berangkat dan kembali ke kota tersebut, mengunjungi semua kota ya. Nah, di sini artinya bahwa kalian diminta untuk apa? Diminta untuk mengunjungi vertex, karena kota itu sama dengan vertex ya, tepat 1 kali. Nah, karena berangkat sama kembali pada titik yang sama, artinya apa? Kalian menentukan sirkuit Hamilton ya. Masalah ini adalah masalah TSP, yaitu Traveling Salesperson Problem ya, di mana ada rumus yang mengatakan bahwa berapakah rute yang bisa dilalui. Rumusnya adalah N-1 faktorial dibagi 2 ya. Karena di sini N-nya sama dengan 5, maka di sini artinya sama dengan 5 faktorial dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 faktorial dibagi 2. Jadi sama dengan 12 ya. Nah, ini perhatikan. Ini masalahnya adalah masalah dari sebuah komplit ya. Complete graph atau graph lengkap ya. KN itu di sini rumusnya. Paham ya? Nah, sekarang kan coba lihat. A adalah sebuah vertex di mana memiliki 4 derajat ya, derajat vertex. B-nya juga gitu ya. Terus kemudian E-nya juga gitu, sedangkan C-nya juga 4 ya. D-nya juga 4. Jadi artinya ini adalah graph lengkap ya, atau komplit KN. Udah. Sekarang bagaimana menjawabnya? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ya. Penyelesaian soal ini adalah menggunakan TSP ya untuk menentukan sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimum karena kita mencari rute terpendek ya. Caranya dengan menghitung jumlah sirkuit Hamilton di dalam graph lengkap dengan N sama dengan 5 simpul. Karena N-nya sama dengan 5, maka ada 12 cara ya. Kita mau menghitung jumlah sirkuit Hamilton-nya ada 12 cara. Dimulai dan diakhiri dengan vertex yang sama dan setiap vertex-nya dilalui tepat 1 kali ya. Nah, ini jawabannya soal nomor 6. Misal dimulai dari A ya, nanti kan kotanya terserah. Mulai dari kota A dan kembali ke kota A lagi ya. Grafnya adalah di sebelah kanan ini. Nah, sekarang kita akan menghitung lintasan masing-masing ya. Lintasan 1 seandainya saya semua mulai dengan A ya, saya mulai dengan A dan berakhir juga dengan A. Dari ACB jadi AC, kemudian ke B 4 tambah 7 ya. Terus kemudian ke D, D ini 8 ya. Terus kemudian ke E ini adalah 5 ya, kemudian ke A kembali di sini adalah 7 ya. Jadi totalnya adalah 31 ya. Nah, berikutnya sekarang lintasan yang berikutnya ya. Ini perhatikan, kalau saya mulai ACBDA sama saya mulai dari dibalik ya, AEDBCA ya, ini
ini artinya sama ya. Jadi bukan dihitung dari lintasan yang berbeda ya. Jadi kalau tadi misalnya kembalinya adalah EA, sekarang kita mulai dari AE ya, itu sama saja. Lintasan yang kedua ya, lintasan yang kedua adalah AC 4 ya ditambah CB 7 ditambah BE 6 ditambah ED adalah 5 ya, ditambah DA adalah 6 ya. Totalnya sama dengan 28 ya. Nah, ini sudah ketemu. Sekarang kalian harus mencari sampai 12 lintasan ya, karena ini adalah merupakan graf lengkap ya. Nah, sehingga dari sini berikutnya lagi saya mulai masih pakai dari A ya. Semua A. AC 4 ya di sini. Kemudian CD adalah 3 ya, CD 3. Terus DB adalah 8 ya. Kemudian BE adalah 6 ya. Kemudian EA adalah 7. Jadi saya punya 28 juga kalau dijumlahkan ya. Seperti itu. Nah, berikutnya lagi L4 ya. Saya punya AC 4 ya. Kemudian saya punya CD 3, jadi 7 ya. Terus kemudian saya punya DE 5 ya. Terus saya punya EB 6 ya. Nah, kemudian saya punya BA 5. Jadi saya punya 5. Totalnya adalah 23 ya. Nah, kita sudah mendapatkan turun ya, turun ke 23. Berikutnya lagi, ya, apakah masih ada lebih kecil dari 23? ACE. AC kemudian saya ke E, jadi 4 tambah 8. Nah, di sini. Ya. Maaf. ACE itu adalah 4 ditambah 4 ya. 4-nya itu milik ini, 4. 4 tambah 4 ya. Nah, terus kemudian ED 5 ya. Kemudian DB 8 ya. Kemudian BA 5. Di total sama dengan 10, 22 dan 26 ya. Demikian seterusnya kalian coba sampai mendapatkan 12 ini ya. Nah, ternyata mana yang paling rute terpendek, maka pilih yang derajatnya, pilih yang jumlah sirkuit Hamiltonnya adalah yang terkecil ya. Jadi 23 adalah rute yang terpendek ya. Paham sampai sini? Ini cara menjawab soal 9. Nah, berikutnya sekarang soal terakhir nomor 10 ya. Yaitu sebagai berikut. Sebuah rumah sakit punya 16 pasien COVID-19 ya. Ini lagi musim ini sekarang, hati-hati ya. Pasien kamar 13, jadi pasien kamar 13 ada di sini ya. Telah sembuh. Dia akan pamit ke semua pasien. Dia hanya boleh ketemu tiap pasien sekali saja ya. Jika ketemu lebih dari sekali, dia akan sakit lagi ya. Nah, bagaimana dia melakukan hal itu? Selidiki apakah graf ini memiliki lintasan Euler atau lintasan Hamilton ya. Nah, sekarang perhatikan. Karena kita disuruh mengunjungi tepat 1 kali ya kamar-kamar pasien ini, artinya apa? Artinya bahwa kamar-kamar ini menunjukkan vertex ya. Jadi kamar menunjukkan vertex dan dia harus menemui pasien itu tiap pasien sekali saja. Jadi dia VS ya, seperti itu. Nah, sekarang VS ini adalah karena kita mulai dari si kamar 13 dan keluarnya adalah kamar atau kamar keempat atau pasien keempat, maka posisinya adalah bukan sirkuit ya, tapi lintasan. Lintasannya apa? Karena melalui vertex, maka ini adalah lintasan Hamilton. Jadi sekarang selidiki apakah graf ini memiliki lintasan Euler atau lintasan Hamilton ya. Kalau Euler itu adalah melewati H tepat 1 kali. Kalau ini kan enggak. Contohnya misalnya 13 ini kan punya apa namanya? Punya 2 pintu, 14 punya 3 pintu, apalagi 10 punya 4 pintu seperti ini ya. Jadi tidak semua pintu dilalui. Jadi pintu itu adalah H-nya. Jadi tidak semua melewati H. Jadi ini bukan lintasan Euler. Jadi tidak memiliki lintasan Euler tapi memiliki lintasan Hamilton. Nah, sekarang bagaimana dia melakukan hal itu? Ya, paham ya? Nah, otomatis 13 ini kan adalah dirinya sendiri.
Nah, dia mulai boleh dari 9 mengunjungi, kemudian dia melewati 13 lagi, itu sebenarnya tidak dihitung, jadi dimulai dari 9 atau bisa juga dimulai dari 14. Nah, ini kuncinya ya. Seperti itu. Karena kalau tidak dimulai dari 9 atau 14, nah kalian tidak akan bisa mendapatkan vertek atau mengunjungi pasien satu kali ya. Mari kita jawab di slide berikutnya. Nah, ini ya. Jadi sekarang solusinya adalah pasien kamar 13 bisa mulai mengunjungi pasien di kamar 9 atau 14. Jadi dimulai ya di sini ya. Kemudian dia melewati kamar sendiri karena tidak ada pasien kan, karena dia sendiri, jadi tidak apa-apa, tidak sakit lagi. Untuk mengunjungi pasien lainnya hanya satu kali agar dia tidak sakit lagi. Dan kemudian keluar melalui pintu 4 karena semua tertutup rapat kecuali pintu 4 ya, untuk meninggalkan rumah sakit. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa saja ya. Jadi contohnya kalau di sini saya mulai dari 9, maka kemudian saya bisa lewat ke sini ya. Semua verteknya tepat satu kali. Ya, jalur yang lain tidak dilewati ya. Jalur yang lain kalau misalnya ada pintu di sini. Ya, kalau saya mulai dari 14, maka saya 14 melalui kamarnya sendiri 13 dan seterusnya ya, sampai kemudian dia melalui ke sini ya, keluar lagi. Atau kalau saya mulai dari 9 yang lain, saya seperti ini ya, bisa gambar yang ketiga gitu ya. Nah, atau saya mulai dari 14 dengan gambar yang lain, saya mengunjungi lintasan-lintasan ini semua ya. Jadi inilah jawabannya, lebih dari 4, jadi masih banyak lagi ya. Kalian terserah nanti memulainya, tapi yang jelas adalah dimulai dari 9 atau bisa juga dimulai dari 14 ya. Nah, kemudian kalian akan bisa tepat mengunjungi setiap pasien satu kali ya. Jadi hal ini tidak memiliki lintasan Euler karena tidak semua jalur pintu kamar sebagai edge dilalui tepat satu kali. Nah, kenapa? Ada larangan mengunjungi agar pasien 13 tidak sakit lagi ya, itu karena ada larangan ini. Hanya memiliki lintasan Hamilton karena melewati kamar pasien COVID lainnya sebagai vertek tepat satu kali. Nah, sehingga jawabannya seperti ini ya. Jadi ini adalah jawaban 10, berarti berakhir juga latihan soal kita. Sebagai penutup, jangan lupa ya, kalian like, subscribe, view sampai habis, dan share ya. Nah, terima kasih.